Susanto, sang residivis dokter gadungan. Bagaimana sebenarnya kronologi atau kasus dokter gadungan ini kemudian dapat terungkap setelah 2 tahun lamanya pemirsa Susanto berpraktek. Dan penipuan ini bermula pada tahun 2020 dan kami juga sudah mengajak ada narasumber di sini, ada Dr. Nasir, Ketua Asosiasi Dokter Hukum Kesehatan. Selamat malam Dr. Nasir, sehat? Selamat malam, sehat. Dokter, malam hari ini kita akan melihat perjalanan kasus dari Susanto, sang residivis dokter gadungan, di mana kasusnya ini awal mulanya terungkap pada tahun 2020 pada saat Susanto ini mencuri data milik Dr. Anggi Yurikno asal Bandung yang diakui melalui media sosial Facebook. Ini pemirsa kami hadirkan untuk Anda kira-kira gambaran kronologi dari dokter gadungan yang terungkap, di mana pada tahun 2020 Susanto ini mencuri data milik Dr. Anggi Yurikno yang berasal dari Bandung. Dan data milik Dr. Anggi Yurikno ini diakui milik Susanto yang digunakan untuk mendaftarkan diri ke fasilitas kesehatan, tempat Dr. Susanto akhirnya bisa melakukan praktek penipuannya sebagai dokter gadungan, pemirsa. Ini adalah data di tahun 2020 yang menjadi awal mula pengungkapan kasus. Nah, di tanggal 30 April 2020, Susanto ini melamar pekerjaan secara daring di Rumah Sakit PHC Surabaya dengan menggunakan data milik Dr. Anggi Yurikno tersebut. Tidak hanya sampai di situ pemirsa, perjalanan atau kronologi dari kasus dokter gadungan Susanto ini akhirnya bisa terungkap. Ini setelah data yang digunakan lengkap tadi pada 30 April 2020 kemudian digunakan, dan 15 Juni 2020 PT PHC ini menerima Susanto dan bahkan ditugaskan di klinik K3 yang berada di Jawa Tengah. Artinya data-data palsu yang digunakan oleh Susanto ini diterima oleh pihak rumah sakit sehingga mendapatkan lisensi, mendapatkan izin untuk melakukan prakteknya sebagai tenaga kesehatan ya di K3 Jawa Tengah. Kemudian di rentang waktu Juni 2020 sampai Juni 2023 ini selama 2 tahun Susanto menerima gaji 7,5 juta rupiah per bulannya pemirsa atas jasanya sebagai dokter yang pada saat itu dikenal di klinik K3 di Jawa Tengah. Nah, Dr. Nasir, ini Susanto menggunakan data palsu, mendaftarkan diri di rumah sakit, diterima bahkan. Artinya dokter, fasilitas kesehatan kita sampai rumah sakit pun ini bisa dikatakan kecolongan hingga ada dokter gadungan yang bisa masuk di dalamnya. Iya, kita tidak bicara mengenai pidananya ya. Pidana baik pemalsuan maupun misalnya pidana penipuan penggelapan, kita tidak bicara soal itu. Kita bicara bagaimana sebuah proses penerimaan pegawai, apalagi dia dokter di sebuah rumah sakit. Kita tahu bersama bahwa dokter itu memiliki posisi yang strategis karena dia memeriksa pasien, dia bertemu dengan orang yang datang, orang yang sakit. Tapi ini klinik K3 ya, klinik K3 itu klinik karyawan. Tapi tidak mengurangi tanggung jawab sebagai profesi seorang dokter. Orang yang datang juga orang yang punya keluhan sakit, selain dia memeriksa kesehatan pelamar dan sebagainya. Yang ingin saya katakan adalah dia berhubungan dengan sebuah status kesehatan orang lain. Dan dia harus mengambil sikap, mengambil keputusan di sana. Mau diapain orang sakit ini? Mau diberi apa? Diberi obat-obat apa? Disuntik, dioperasi atau apapun dilakukan. Harus ada sebuah tindakan dan prosedur medis yang dilakukan. Artinya orang yang melakukan ini harus dianggap dia memiliki pemahaman, pengetahuan dan yang cukup untuk mengambil sebuah langkah. Sekarang dilakukan oleh orang yang tamat SMA tapi dia belajar sendiri. Nah, yang ingin dikatakan pertama, apapun yang dia pelajari tidak cukup untuk memberikan dia pelajari secara otodidak, untuk memberikan bekal dia mengambil langkah-langkah seperti seorang dokter yang seharusnya mengalami pendidikan yang secara terstruktur dan berkesinambungan. Itu pertama. Yang kedua, proses yang penerimaan di rumah sakit itu
Itu yang perlu kita persoalkan. Nah, 15 Juni 2020 itu artinya pada saat itu baru 3 bulan menjelang bulan keempat COVID. Oke. Memang pada saat itu sudah mulai ada. Jawa Timur itu dia mulai September mulai naik. Tapi pada saat itu Juni itu sebetulnya prosesnya dia dari April, Mei, Juni. Seharusnya pada saat itu ada sebuah proses kredensial yang dilakukan di rumah sakit, tidak sederhana sekedar melihat data. COVID artinya tidak menjadi alasan untuk membenarkan adanya proses yang menyimpang dalam penerimaan tenaga kesehatan, dokter. COVID tidak bisa menjadi alasan. Tapi dokter ditahan dulu, kita juga nanti ingin tahu sebenarnya bagaimana prosedur fasilitas kesehatan hingga rumah sakit ini bisa menerima seorang dokter untuk berpraktik di sana. Tapi usai jeda, Dokter Nasir, kita akan hadirkan penjelasan lebih lengkapnya untuk Anda pemirsa.